Halo semua, perkenalkan aku Angela Novenvian, biasa dipanggil Noven. Aku mahasiswi program studi akuntansi di Universitas Pembangunan Jaya angkatan 2021. Di video kali ini aku akan bahas sedikit soal data panel dan juga sedikit tutorial untuk pengolahan data. Nah, aku di sini mengolah data dari Microsoft Excel ke aplikasi pengolahan data. Nah, aplikasi yang aku pakai itu adalah eViews. Pertama, soal data panel itu sendiri. Sebenarnya apa sih data panel? Jadi, secara singkatnya data panel itu adalah gabungan dari data cross-section dengan data time series. Nah, apa ya data cross-section, apa ya data time series? Untuk data cross-section sendiri itu adalah jenis data yang terdiri dari variabel-variabel yang dikumpulkan pada sejumlah individu atau kategori pada suatu titik waktu tertentu. Jadi datanya itu, ada banyak, tapi hanya ada di satu titik waktu tertentu. Model yang digunakan untuk memodelkan data tipe ini, adalah model regresi. Kemudian, udah tahu untuk data cross-section, selanjutnya adalah data, time series. Kalau data cross-section itu, banyak data yang dikumpulkan dalam satu waktu, nah data time series ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu atau lebih objek yang sama pada setiap periode waktu. Jadi, kalau dari data time series ini, satu data variabel yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, jadi waktunya yang lebih banyak daripada datanya. Contohnya, data deret waktu termasuk harga saham dan jumlah uang beredar. Itu untuk contoh data time series. Jadi, dapat disimpulkan, data panel itu adalah sebuah data kombinasi antara data cross-section atau data satu waktu tertentu yang disandingkan dengan data time series atau data runtun waktu. Mungkin itu sedikit soal data panel itu sendiri apa, pengertian data panel itu kombinasi antara apa dan apa. Selanjutnya adalah, ke video dari tutorial untuk pengolahan data dari aplikasi Microsoft Excel ke aplikasi eViews. Oke, sekarang kita, masuk ke video tutorial, dari, pengolahan data menggunakan aplikasi eViews. Data yang akan diolah harus di-input terlebih dahulu ke dalam format Excel. Misalnya pada contoh kasus berikut ini, data yang diolah terdiri dari beberapa jenis variabel data, misalnya variabel ukuran perusahaan atau, variabel size. Ada juga variabel ROA, DAR, NPF, sukuk, dan juga ISR. Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan input beberapa data variabel ke dalam Excel untuk kemudian diimport ke aplikasi eViews. Hal ini dilakukan sampai dengan jenis data variabel terinput semua. Ini untuk ROA, kemudian dari DAR, ini untuk DAR, ada beberapa data, kemudian untuk NPF juga ada, selanjutnya data untuk sukuk, dan yang terakhir data untuk ISR. Itu untuk data-data yang sudah terinput ke Microsoft Excel. Kalau semua datanya sudah terinput, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data tersebut dengan menggunakan eViews. Pertama-tama, yang pasti dibuka aplikasinya yang sudah terinstall. Kemudian, di sini kita akan membuat lembar kerja baru dengan cara klik menu File, tadi klik menu File, lalu, klik Work File, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jika tampilannya sudah muncul, di situ terdapat beberapa hal yang harus diisi. Untuk Work File Structure Type, bisa diisi dengan Balance Panel. Hal ini karena data yang akan kita olah termasuk unit cross-sectional, di mana memiliki observasi time series yang sama. Jika Work File Structure Type sudah diisi, langkah berikutnya adalah mengisi panel specification yang terdiri dari frekuensi, start date, end date, serta number of cross-section. Untuk work life names-nya, ini sifatnya opsional di bagian sini. Ini sifatnya opsional, jadi kalaupun kosong tidak masalah. Setelah itu diklik OK, dan tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu, kita juga harus membuat template
yang nantinya akan digunakan untuk variabel penelitian. Nah, template-nya itu nanti akan muncul di sini, template yang berupa seperti ini. Cara untuk memunculkan template itu bisa dilakukan dengan klik objek, kemudian new object, pilih series, di type of object-nya ini dipilih series, kemudian beri nama untuk template. Misalnya di sini untuk size dulu yang pertama, kemudian klik OK. Nanti akan muncul poin baru di sini dengan nama yang sudah diberikan tadi di name of object yang ini. Nah, ini dilakukan sampai semua variabel data, dalam kasus ini ada 6 variabel data. 6 variabel data ini bisa terinput semua. Jadi, pemunculan objek ini dilakukan secara berulang sampai dengan variabel data sudah terinput. Ini untuk suku, kemudian yang terakhir adalah untuk ISR. Setelah itu klik OK. Nah, setelah variabelnya sudah punya template, langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan data yang sudah dibuat di Excel ke aplikasi eViews dengan cara copy-paste. Data dari size misalnya, size-nya itu dipencet, lalu ini boleh dibesarin, boleh di posisi tadi juga nggak apa-apa, lalu pilih edit, setelah itu ke Excel yang tadi, data-data yang ada di Excel di-copy dari atas sampai ke bawah, kemudian di-paste pada kolom yang ada NA-NA-nya itu. Tinggal diklik kanan lalu paste. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Jadi datanya dari yang data di Excel sudah dipindahkan ke data eViews. Hal ini juga dilakukan sampai semua data pada Excel berhasil dipindahkan ke eViews. Nah, sampai di sini persiapan input data selesai. Ini untuk size, kemudian untuk ROA, hal yang sama, diedit, klik edit, kemudian ke Excel, lalu pilih data variabel ROA, di copy, kemudian di paste ke eViews. Kemudian di close, dan begitu seterusnya. Dan kemudian di close sampai di sini, persiapan untuk input data sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif. Untuk melakukan analisis tersebut, langkah-langkahnya adalah dengan klik menu Quick, Group Statistik, Deskriptif Statistik, kemudian Common Sample. Nah, nanti akan muncul series list seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, beberapa variabel data yang tadi diinput, itu diketik secara manual dengan hanya menggunakan spasi sebagai pemisah. Kemudian klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Jika semua tampilan dari beberapa data variabel ini sudah muncul, ini adalah bentuk dari output-nya. Nah, output ini itu bisa disimpan dengan cara klik menu name, kemudian beri nama sesuai dengan keinginan Anda, lalu klik OK. Nah, sampai di save tadi, di output yang sudah muncul ini di save, kita sudah menyelesaikan tahap dari analisis statistik deskriptif. Langkah selanjutnya adalah membuat estimasi model regresi data panel dengan beberapa model. Model yang pertama itu dengan Common Effect Model atau CEM. Caranya dengan klik menu Quick di sini, kemudian pilih Estimate Equation. Kemudian ketik persamaannya, misalnya ISR, C atau Cross ID, Size, Row, DAR, NPF, dan lain-lain seperti ini. Estimate Equation Estimation, kemudian ISR, di C atau di Cross ID, lalu klik ROA, DAR, NPF, dan suku. Sama seperti yang sebelumnya, variabel ini dipisahkan hanya dengan spasi. Jika sudah,
klik OK. Dan akan muncul tampilan, ini untuk panel option diabaikan dulu, diklik OK, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul output seperti ini, jangan lupa untuk selalu save dengan cara yang sama seperti di awal, klik name lalu diberikan nama untuk objeknya itu. Oke, jika sudah diklik, kemudian kita ke panel option yang tadi dengan cara klik estimate yang ada di sini, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini, dan kemudian untuk di bagian cross section-nya ini diganti dengan fix, karena kita akan mencoba menganalisis statistik deskriptif dengan fixed effect model. Jadi di cross section ini dari yang none diganti menjadi fix, lalu klik OK. Nah, hal yang sama juga digunakan untuk memunculkan model yang lain dalam hal analisis. Jadi model yang ketiga adalah random effect model. Caranya sama dengan model kedua. Itu klik estimate yang ada di sini, kemudian nanti akan muncul equation estimation seperti ini. Setelah itu, klik panel option yang tadinya masih none, diganti menjadi random, kemudian klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau semua model sudah terinput, dalam hal ini efek atau modelnya sudah diinput semua, berarti kita sudah menyelesaikan langkah analisis statistik deskriptif. Langkah selanjutnya adalah memilih model regresi data panel. Caranya hampir sama dengan yang tadi, klik quick, kemudian grup statistik, kemudian correlation, dan akan kembali muncul series list seperti di awal. Ini juga diisi seperti yang awal, yaitu ISR, size, ROA, kemudian DAR, NPF, lalu yang terakhir sukuk, dan klik OK. Jika sudah diklik OK, akan muncul output seperti ini. Nah, ini adalah output dari hasil pemilihan model regresi data panel. Langkah yang kita jalankan tadi itu adalah untuk memunculkan korelasi dari ke-6 data variabel. Untuk bisa tahu hasil kerja kita, hasil data yang kita olah, bisa diklik ke variabel data yang ada pada work file, maka akan muncul hasil datanya. Misalnya ini untuk EQ01, ini dilihat datanya, hasil work file-nya adalah ini. Kemudian berkaitan dengan teknik memilih model regresi data panel, di sini teknik memilihnya menggunakan beberapa uji, misalnya uji Chow, uji F, uji T, uji Hausman, uji asumsi klasik, dan juga uji Lagrange multiplier. Misalnya untuk di contoh ini, di contoh hasil output dari pengolahan data, di contoh itu pemilihan dengan uji T. Ini uji T, hasil uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Misalnya pada variabel size, hasil uji T terhadap variabel size adalah sebesar 5,342578. Sementara dapat dilihat pula uji F pada 6 variabel dependen menghasilkan angka 7,562.400. Ini untuk hasil uji T, kemudian ini untuk hasil uji F. Mungkin sekian penjelasan dan sedikit video tutorial pengolahan data dari Microsoft Excel ke aplikasi eViews. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.